Halo, selamat datang di channel Cerita Renal. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh emosi tentang cinta, pengkhianatan, dan karma yang datang tanpa diduga. Bayangkan seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya demi pria yang dicintainya. Ia melawan keluarganya, meninggalkan kenyamanan hidupnya, dan memberikan segalanya agar sang suami sukses. Tapi apa balasan yang ia terima? Sang suami, yang dulu begitu dicintainya, berubah setelah meraih kesuksesan. Ia menjadi pria yang berbeda, sibuk, penuh rahasia, dan akhirnya diam-diam selingkuh di belakang istrinya. Namun wanita ini bukan wanita biasa. Ia tidak memilih untuk menangis dan meratapi nasib. Sebaliknya, ia menyusun langkah dengan elegan, membalas tanpa perlu mengotori tangannya. Dan akhirnya, saat karma datang, semuanya terbalik. Pria yang dulu berdiri di puncak, kini harus merasakan jatuh ke titik terendah. Simak kisah selengkapnya sampai akhir, karena di sini kita akan belajar satu hal. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Rani lahir dalam keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses, sementara ibunya aktif dalam kegiatan sosial. Sejak kecil, Rani tidak pernah kekurangan apapun. Rumah megah, fasilitas lengkap, dan kehidupan yang terjamin membuatnya tumbuh dengan penuh kenyamanan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Rani bukanlah gadis manja. Ia dikenal sebagai sosok yang mandiri, cerdas, dan memiliki hati yang lembut. Saat kuliah, Rani bertemu dengan Rizal. Rizal adalah mahasiswa cerdas, seorang aktivis yang vokal dalam berbagai isu sosial. Berbeda dengan Rani, Rizal berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai negeri yang sudah pensiun, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga. Hidup mereka pas-pasan, tapi Rizal tak pernah menjadikannya sebagai alasan untuk menyerah. Ia tumbuh dengan ambisi besar, ingin mengubah nasib, dan menjadi seseorang yang berarti. Pertemuan Rani dan Rizal terjadi di sebuah diskusi kampus. Rani awalnya hanya mengagumi kecerdasan Rizal dari jauh, tetapi lama-kelamaan kekaguman itu berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Rizal, dengan pembawaannya yang tenang, namun penuh keyakinan, berhasil membuat Rani jatuh cinta. Begitu pula Rizal yang melihat Rani bukan hanya sebagai gadis kaya, tetapi juga wanita yang tulus dan penuh perhatian. Hubungan mereka tidak berjalan mulus. Keluarga Rani menentang keras. Ayahnya menginginkan menantu yang setara, seseorang yang memiliki latar belakang dan masa depan yang jelas. Baginya, Rizal hanyalah pemuda penuh idealisme tanpa kepastian. Ibunya pun khawatir, takut Rani harus menjalani kehidupan sulit jika menikah dengan Rizal. Namun, Rani tetap teguh pada pilihannya. Setelah melewati banyak pertentangan dan pembuktian, akhirnya keluarga Rani merestui pernikahan mereka. Namun, ada satu syarat, Rani tidak boleh hidup susah. Mereka tetap memberikan dukungan finansial dengan harapan Rizal bisa membawa kehidupan yang layak untuk putri mereka. Setelah menikah, Rizal memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dengan koneksi dari keluarga Rani, ia mulai membangun karirnya di dunia politik. Kecerdasannya serta kepiawaiannya dalam berbicara membuatnya cepat dikenal. Perlahan-lahan, namanya mulai diperhitungkan. Dalam beberapa tahun, ia berhasil mendapatkan posisi penting menjadi anggota dewan. Bagi banyak orang, kehidupan Rani terlihat sempurna. Suaminya sukses, kehidupannya nyaman, dan ia tidak perlu khawatir tentang keuangan.
Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Pernikahan Rani dan Rizal awalnya berjalan harmonis. Rani selalu mendukung suaminya dalam setiap langkah kariernya. Saat Rizal mencalonkan diri sebagai anggota dewan, Rani berdiri di sampingnya, memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Ia percaya, di balik setiap pria sukses ada wanita yang selalu setia mendukung. Namun, setelah terpilih sebagai anggota dewan, segalanya mulai berubah. Rizal menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Jika dulu mereka selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama, kini meja makan lebih sering kosong. Rizal pulang larut malam dengan alasan menghadiri rapat, bertemu kolega, atau menghadiri acara penting. Awalnya Rani berusaha memahami, ia tahu dunia politik tidak mengenal waktu. Tanggung jawab besar ada di pundak suaminya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari proses. Tetapi, seiring waktu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ponsel Rizal semakin sering berbunyi. Namun, setiap kali Rani mendekat, Rizal buru-buru menyimpan atau membalas pesan dengan ekspresi serius. Kadang, saat sedang bersama, Rizal tiba-tiba pergi ke ruangan lain untuk menerima telepon. Jika Rani bertanya, jawaban yang diterimanya selalu sama. Ini urusan kerja. Keanehan lain mulai muncul. Beberapa kali Rani mendapati aroma parfum wanita di kemeja suaminya, bukan parfum yang biasa ia gunakan. Ia juga mulai memperhatikan perubahan kecil pada Rizal. Suaminya kini lebih memperhatikan penampilan, sering membeli pakaian baru, dan bahkan mulai menggunakan wewangian yang berbeda dari biasanya. Namun Rani masih berusaha berpikir positif. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Hingga suatu hari, seorang teman lama menghubunginya. "Ran, aku nggak mau ikut campur, tapi aku sering lihat Rizal keluar dengan seorang perempuan. Mereka terlihat akrab, bukan seperti rekan kerja biasa." Jantung Rani berdegup lebih kencang. "Di mana kamu melihatnya?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Beberapa kali di restoran, di acara-acara tertentu. Aku juga dengar desas-desus di lingkaran sosial suamimu. Tapi Ran, aku nggak tahu pasti. Aku cuma nggak tega kalau kamu nggak tahu apa yang terjadi." Rani mengakhiri telepon dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin mengabaikan semua itu, tetapi kata-kata temannya terus terngiang di pikirannya. Malam itu, saat Rizal pulang, Rani mencoba menatap mata suaminya. Dulu, dari mata itu, ia selalu bisa melihat ketulusan. Kini, yang ia lihat hanyalah seseorang yang seolah menyimpan sesuatu. Suatu hari, Rani menerima pesan di grup teman-teman SMA-nya. Mereka mengundangnya untuk buka bersama di sebuah restoran mewah di pusat kota. Awalnya, Rani ragu untuk datang, mengingat hubungannya dengan Rizal sedang tidak begitu harmonis. Namun, ia berpikir, mungkin ini bisa menjadi distraksi sejenak dari berbagai kecurigaan yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Saat Rani memberitahu Rizal tentang rencana buka bersama itu, suaminya justru mengatakan hal yang sama. "Aku juga ada buka bersama dengan teman-teman kantor," ujar Rizal sambil mengenakan jam tangan mahalnya. Rani hanya mengangguk. Selama ini, ia memilih untuk percaya, meskipun hatinya seringkali bertanya-tanya. Malam itu, Rani bersiap dengan gaun sederhana namun elegan. Ia berangkat lebih awal agar bisa bertemu teman-temannya sebelum waktu berbuka tiba. Restoran yang mereka pilih memiliki suasana yang hangat dan tenang, dengan meja-meja yang ditata rapi, serta lampu-lampu temaram yang menciptakan atmosfer nyaman. Ketika Rani memasuki restoran, ia melihat banyak meja sudah terisi. Ia tersenyum ketika beberapa teman lamanya melambaikan tangan, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya. Di meja dekat jendela, seorang pria duduk membelakangi dirinya. Setelan jasnya rapi, rambutnya tertata sempurna. Itu Rizal. Rani terdiam, namun yang membuatnya tidak bisa bergerak bukan hanya kehadiran Rizal,
tetapi siapa yang duduk bersamanya. Seorang wanita muda berpenampilan anggun dengan senyum manis yang begitu akrab. Di samping wanita itu duduk sepasang pria dan wanita paruh baya yang tampaknya adalah orang tuanya. Mereka tampak berbincang dengan Rizal, dengan keakraban yang tak terbantahkan. Hati Rani berdegup kencang. Bukan pertemuan bisnis, bukan acara buka bersama teman kantor. Ini pertemuan keluarga. Rani tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan dengan mata yang mulai memanas. Rizal tertawa ringan, berbicara dengan penuh percaya diri. Wanita di sampingnya menatapnya dengan kekaguman. Ibunya, jika benar itu ibunya, sesekali menepuk tangan Rizal, seolah sudah sangat mengenalnya. Dalam satu kedipan mata, semua kecurigaan Rani selama ini menemukan jawabannya. Rizal berselingkuh. Dan lebih dari itu, dia bukan hanya sekadar bermain-main, dia sudah diterima oleh keluarga wanita itu. Teman-teman Rani mulai memperhatikannya. Salah satu dari mereka menghampiri. "Ran, kamu nggak apa-apa?" bisik temannya, melihat ekspresi wajah Rani yang berubah. Dengan kepala tegak, Rani melangkah menuju meja teman-temannya. Ia duduk, tersenyum, dan mencoba untuk tetap tenang. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari kenyataan yang baru saja ia lihat. Rani menarik napas dalam-dalam. Ia bisa saja mendatangi meja itu sekarang juga, membuat keributan, meluapkan semua emosi yang memenuhi dadanya. Tapi bukan itu caranya. Ia tidak akan merendahkan dirinya demi seseorang yang telah mengkhianati kepercayaannya. Sebaliknya, ia memilih cara yang lebih tenang. Dengan langkah mantap, Rani berdiri dan berjalan menuju kasir restoran. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, lalu berbisik pada kasir. "Saya ingin membayar seluruh tagihan untuk meja di sudut sana. Jangan katakan pada mereka, sampai mereka meminta tagihan." Kasir itu tampak terkejut, tetapi profesionalisme membuatnya tetap bersikap netral. Ia mengangguk dan segera memproses transaksi. Setelah itu, Rani kembali ke tempatnya, menunggu momen yang tepat. Tak lama kemudian, acara buka bersama mulai berakhir. Rizal meraih dompetnya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa tagihan. Wanita di sebelahnya tersenyum, sementara orang tua wanita itu tampak puas dengan pertemuan malam ini. Pelayan datang dengan ekspresi ragu, lalu berkata dengan suara jelas, cukup keras untuk didengar oleh siapapun di sekitar meja itu, "Maaf Pak, tagihannya sudah dibayar." Rizal mengernyit. "Dibayar? Oleh siapa?" Pelayan itu menelan ludah sebelum menjawab, "Oleh Ibu Rani, Pak." Sekejap meja itu berubah hening, senyum di wajah Rizal menghilang, dan mata wanita di sebelahnya melebar. Orang tua wanita itu saling bertukar pandang, bingung dengan situasi yang terjadi. Lalu sebelum Rizal sempat berkata apapun, Rani berdiri dari mejanya dan melangkah perlahan menuju mereka. Semua mata di restoran mulai memperhatikan. Rizal menegakkan tubuhnya, wajahnya menunjukkan kombinasi keterkejutan dan kegugupan. Wanita di sampingnya tampak gelisah, sementara orang tuanya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rani berhenti tepat di depan meja itu. Ia tidak berbicara langsung kepada Rizal, tetapi mengalihkan pandangannya ke orang tua wanita tersebut. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Saya harap kalian menikmati makan malamnya." Suasana di meja itu semakin tegang. Rizal akhirnya bersuara, suaranya sedikit bergetar. "Rani, aku bisa jelaskan." Namun Rani tidak tertarik mendengar penjelasan apapun. Ia mengalihkan tatapannya kembali ke Rizal, lalu berkata dengan nada yang tenang namun menusuk, "Jangan repot-repot Rizal. Aku hanya ingin memastikan kalian menikmati makan malam ini. Anggap saja ini hadiah dariku untuk kebohongan yang selama ini kau sembunyikan." Rizal menatap Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. Sekilas, ada sorot bersalah di matanya. Namun, begitu mendengar kata-kata Rani yang penuh ketenangan dan sindiran tajam, sesuatu di dalam dirinya justru terusik. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena harga dirinya sebagai pria dihantam di depan orang lain.
Wanita di sebelahnya menatap Rizal dengan raut cemas, sementara orang tuanya mulai menangkap ketegangan yang ada. Restoran itu terasa hening, seolah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Rani mulai melangkah pergi, tiba-tiba suara Rizal terdengar lantang. "Kalau begitu kita sudahi saja semuanya di sini." Langkah Rani terhenti. Ia berbalik perlahan, menatap Rizal dengan ekspresi datar. "Apa maksudmu?" tanyanya tenang. "Aku ceraikan kamu, Rani." Suara Rizal tegas, penuh keangkuhan. "Di sini, sekarang juga. Kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku." Beberapa orang di restoran mulai berbisik. Teman-teman Rani yang menyaksikan dari kejauhan terkejut, tidak menyangka Rizal akan bertindak sejauh ini. Namun Rani tetap berdiri tegak. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan kepanikan. Ia hanya menatap suaminya, atau lebih tepatnya, pria yang dulu ia cintai dengan pandangan kosong. "Baik," jawabnya singkat. Tanpa kata-kata tambahan, ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran itu. Hatinya memang hancur, tetapi ia tidak akan memberi Rizal kepuasan untuk melihatnya lemah. Malam itu, Rani pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak mengatakan apa-apa begitu tiba di depan pintu. Ibunya yang membukakan pintu terkejut melihat anaknya berdiri dengan wajah pucat, tetapi tatapannya kosong. "Rani?" Tanpa menjawab, Rani melangkah masuk, melewati ruang tamu, dan langsung menuju kamarnya. Di balik pintu yang tertutup, barulah ia membiarkan air matanya jatuh. Sementara itu, Rizal merasa puas dengan keputusannya. Di matanya, Rani hanyalah penghalang dalam kehidupannya yang baru. Sekarang, ia bebas. Ia bisa hidup bersama wanita yang ia pilih, tanpa perlu lagi bersembunyi. Beberapa bulan setelah perceraian mereka disahkan, Rizal menikahi selingkuhannya dalam sebuah acara yang cukup mewah. Foto-foto kebahagiaan mereka tersebar di media sosial, memperlihatkan kehidupan baru Rizal yang tampak sempurna. Ia masih menjadi anggota dewan yang dihormati. Ia memiliki istri muda yang cantik. Di luar, semuanya tampak baik-baik saja. Sementara itu, Rani masih berjuang untuk bangkit. Hari-hari awal setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang dulu ia cintai lebih memilih wanita lain. Bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta berakhir begitu saja di depan banyak orang dengan cara yang paling menyakitkan. Namun satu hal yang Rani sadari, ia masih punya dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkannya. Awalnya jalan kehidupan baru Rizal tampak berjalan mulus. Namun perlahan-lahan masalah mulai muncul. Setelah perceraiannya dengan Rani, dukungan finansial dari keluarga mantan istrinya terputus total. Sebelumnya, Rani selalu memastikan kehidupan mereka nyaman dengan bantuan dari ayahnya. Kini, semua fasilitas itu menghilang. Rizal mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia yakin dengan posisinya sekarang, ia tetap bisa hidup nyaman. Tapi, realitas tidak seindah bayangannya. Suatu hari, Rizal menerima surat panggilan dari pengacara keluarga mantan mertuanya. Ia membaca surat itu dengan dahi berkerut. Keluarga istrinya yang sekarang memiliki utang sebesar 500 juta kepada ayah Rani. Utang lama yang selama ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian. Ayah Rani yang selama ini diam, akhirnya menagih. Awalnya, Rizal menganggap ini masalah kecil. Ia berpikir dengan jabatannya ia bisa menunda atau mencari celah untuk menghindarinya. Tapi kali ini, ayah Rani tidak main-main. Pengacara keluarga itu datang dengan dokumen lengkap. Jika utang tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan, maka aset keluarga istrinya, termasuk rumah tempat mereka tinggal, akan disita. Rizal panik. Ia mencoba berdiskusi dengan mertuanya yang baru, namun jawaban mereka justru membuatnya semakin terkejut. "Kami pikir kamu bisa menyelesaikan ini, Rizal. Kamu kan anggota dewan," ujar ayah mertuanya dengan nada penuh harapan. Saat itu, Rizal mulai menyadari sesuatu. Dulu, ketika ia masih bersama Rani,
Keluarga ini selalu tampak sopan dan ramah. Tapi kini, setelah mereka tahu kondisinya tidak sebaik yang mereka bayangkan, nada bicara mereka mulai berubah, dingin. Seakan Rizal bukan lagi menantu yang diharapkan, melainkan beban. Hari-hari berikutnya dipenuhi tekanan. Ia mencoba mencari pinjaman, tetapi banyak orang yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Tanpa dukungan dari keluarga Rani, ia hanyalah seorang politisi biasa yang masih harus membangun pengaruhnya. Ia bahkan mencoba mendekati rekan-rekan bisnis lama, tetapi tak satu pun yang mau membantunya. Masalah semakin memburuk ketika batas waktu pembayaran semakin dekat. Akhirnya, keputusan harus diambil. Rumah yang mereka tinggali terpaksa disita. Rizal dan istrinya dipaksa keluar dengan hanya membawa barang-barang pribadi mereka. Dulu, ia berdiri di tempat yang tinggi, merasa berkuasa, merasa bisa memilih jalannya sendiri. Kini, ia berdiri di pinggir jalan, melihat rumah yang pernah ia banggakan, kini bukan lagi miliknya. Kehidupan setelah itu menjadi lebih sulit. Mereka harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Istrinya, yang dulu selalu tampil anggun, mulai mengeluh. "Aku nggak terbiasa hidup seperti ini, Mas," katanya dengan nada kecewa. Rizal hanya diam. Ia tahu, ini bukan lagi soal terbiasa atau tidak. Ini soal bagaimana bertahan. Uang semakin menipis. Rizal tidak bisa lagi hidup dengan gaya lama. Makan di restoran mahal, bepergian dengan mobil mewah, semua itu kini hanya kenangan. Di dalam rumah kontrakan kecil, udara terasa pengap, dinding-dinding penuh bercak lembab, dan suara kendaraan dari jalanan luar terdengar tanpa henti. Rizal menatap piring di depannya, nasi dingin dengan lauk sederhana. Istri yang dulu ia banggakan, yang selalu tampil cantik dan anggun, kini duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh keluhan. "Kita nggak bisa terus hidup begini, Mas," ucapnya dengan nada datar. Rizal hanya diam. Ia tahu, sejak kehilangan segalanya, sikap istrinya perlahan berubah. Tak ada lagi kata-kata manis, tak ada lagi tatapan bangga, hanya ada kejengkelan dan kekecewaan. Hingga akhirnya, hal yang ia takutkan benar-benar terjadi. Suatu pagi, ketika ia bangun, istrinya sudah pergi. Sebuah catatan kecil ditinggalkan di meja makan. "Maaf, aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku pergi." Tak ada kata perpisahan, tak ada penjelasan. Hanya kepergian yang meninggalkan kehampaan. Rizal tertawa kecil, getir. Dulu, ia yang meninggalkan Rani begitu saja. Kini, ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa perasaan. Hari-hari setelah itu menjadi semakin sulit. Rizal tak lagi memiliki siapa-siapa. Dunia politik yang dulu ia banggakan tak lagi membutuhkannya. Setelah kehilangan dukungan dari keluarga Rani, ia juga kehilangan banyak koneksi. Satu persatu, orang-orang menjauh. Tak ada pekerjaan, tak ada simpanan uang. Rizal mulai berpikir tentang satu-satunya orang yang dulu selalu ada untuknya, Rani. Wanita yang ia sia-siakan. Wanita yang ia tinggalkan demi kehidupan yang kini telah menghancurkannya. Rizal merasa inilah saatnya ia meminta maaf. Mungkin, jika Rani mau memaafkannya, hidupnya bisa sedikit lebih baik. Suatu sore, dengan langkah gontai, Rizal tiba di depan rumah Rani. Rumah besar itu masih sama seperti dulu, elegan, kokoh, dan terasa hangat. Berbeda dengan kehidupannya sekarang yang penuh kesulitan. Rizal menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Di hadapannya berdiri Rani. Cantik seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya lebih tenang, matanya lebih tajam. Ini bukan Rani yang dulu ia tinggalkan dalam kesedihan. Ini adalah Rani yang telah bangkit. Rizal menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang. "Rani," suaranya bergetar. Rani diam, menatapnya tanpa ekspresi. "Aku." Rizal terhenti, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku minta maaf.
Aku sadar aku salah. Aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar aku kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupku. Rani masih diam. Aku nggak berharap banyak, Rani. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Suasana hening beberapa saat. Lalu, Rani menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Aku sudah memaafkanmu, Rizal. Rizal terkejut. Secepat itu? Namun, kalimat berikutnya menghancurkan harapannya. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Rizal merasa dadanya sesak. Rani, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Itu pilihanmu, Rizal. Rizal terdiam. Ia ingin memohon, ingin menangis, ingin meminta kesempatan kedua. Tapi tatapan Rani membuatnya sadar. Wanita ini sudah melewati terlalu banyak luka, dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Rizal melangkah pergi dengan langkah berat. Ia datang dengan harapan, tapi kini ia tahu tak ada jalan untuk kembali. Sementara itu Rani menutup pintu rumahnya dengan perasaan lega. Masa lalunya akhirnya benar-benar berakhir dan ia siap menjalani hidup barunya tanpa Rizal, tanpa luka, hanya dengan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.